Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani dari lahir dan batin kita, tanpa ada sesuatu kurang dari apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan ke poin-poin berikutnya, Gusli mengajak terlebih dahulu kepada saudara-saudaraku semuanya, marilah sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan atau alam nur atau alam cahaya, seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masyarakat muslimin rahimahullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan Gusli bahas adalah tentang sholat duha, dimana saudara-saudaraku atau kita semuanya tentu sudah paham dan sudah tahu bagaimana tata cara sholat duha dan di saat yang mana kita harus melakukan atau menjalankan sholat duha ini. Tentunya sholat duha ini biasanya dilakukan dalam kita untuk berhajat, dimana pada setelah sholat duha kita menyampaikan suatu atau memanjatkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya baik itu tentang permasalahan keluarga, keuangan, dan ini biasanya banyak yang saya temui itu tentang seputar ekonomi. Dan banyak beberapa pertanyaan yang menarik yang pernah disampaikan ke WA Gusli itu, saya sudah beberapa bulan ini tidak pernah meninggalkan sholat duha. Hampir setiap pagi saya melaksanakan atau menjalankan sholat duha, tapi tidak satupun doa yang saya panjatkan itu entah tidak terkabul atau belum terkabul. Intinya sampai beberapa bulan ini belum juga diijabah oleh Allah. Nah, kemudian Gusli tanya, apakah yang digunakan dalam sholat duha itu seperti biasanya atau seperti versi yang pernah saya ajarkan kepada orang-orang yang pernah saya berikan amalan ini? Ternyata berbeda. Nah, bedanya di mana? Nah, jadi ini yang menarik saudara-saudara, perlu digarisbawahi. Pada hakikatnya yang namanya sholat itu semuanya baik, dan itu memang anjuran dari Rasulullah dan itu perintah dari Allah. Ya. Nah, kalau kita bicara sholat duha, ini ada di antara sholat sunnah, ya. Tapi di sini biasanya, kenapa kita melaksanakan sholat duha? Karena biasanya setelah sholat kita selalu dibiasakan dengan memanjatkan doa. Namun bukan masalah doanya yang Gusli permasalahkan, bukan doanya yang Gusli akan bahas. Jadi yang kita bahas bukan masalah duhanya atau doanya. Yang akan kita bahas adalah sini tata cara bagaimana agar caranya supaya doa kita segera terijabah secepat mungkin. Itulah kira-kira garis besarnya. Jadi begini saudaraku, mulai sekarang boleh dipraktekkan di saat saudaraku melaksanakan sholat duha, tolong dirubah, ya. Pada bagian di dalam sholat duha, pada bagian rakaat pertama setelah saudaraku membaca surah Al-Fatihah, lalu dibacakan ayat kursi, ya. Ingat, pada bagian rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah, bacakanlah ayat kursi sebanyak 10 kali, ya. Pahami itu. Kemudian untuk di rakaat kedua
Setelah kita membacakan surah Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Itu 10 kali juga, ya. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan mulai besok pagi. Hal ini didasarkan pada atau dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha, membaca pada rakaat yang pertama surat Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, pasti ia akan mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ini dari sabda Rasul. Jadi itulah yang penting yang perlu saudara lakukan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di dalam menjalankan sholat duha. Meskipun sholat duha ini hanya 2 rakaat, ya. Dipahami itu. Dan perlu diingat saudara-saudaraku, setelah salam ada satu doa pendek yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, itu berkata bahwa Rasulullah SAW beliau sholat duha dengan sesudahnya membaca Allahumma fili wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ya. Itu doa pendek yang dibaca oleh Rasulullah setelah mengucapkan salam. Allahumma firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Jadi setelah saudaraku melaksanakan sholat duha, kemudian saudaraku membaca istighfar, ya, itu lebih bagusnya. Berapa banyaknya atau berapa jumlahnya, Gus? Bacalah istighfar 100 kali, kemudian akan lebih baik jika saudaraku membaca doa pembuka rizki. Doa pembuka doa rizkinya bagaimana, Gus? Ya, ini boleh dicatat. Jadi setelah kita membaca istighfar 100 kali, kemudian kita membaca doa pembuka rizki, ya Fatah, ya Rojak, ya Kafi, ya Mughni, ya Fatah, ya Rojak, ya Kafi, ya Mughni, ya Fatah, ya Rojak, ya Kafi, ya Mughni. Itu juga dibaca 100 kali, ya. Paham, ya? Lalu setelah itu saudaraku berdoa, Allahumma pilih wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, ya. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah tobatku, sesungguhnya engkau maha menerima tobat lagi maha penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Nah, ini ada di hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi saudaraku harus pahami. Itulah sholat khusus atau sholat duha yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai umatnya tentu saja apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang akan menjadi sunnah kita. Dengan begitu, kalau itu kita laksanakan, kita kerjakan secara istiqomah, ya, secara khusyuk, tanpa harus banyak mengeluh tapi semakin perbanyak bersyukur. Ya, artinya di sini jangan hanya serta-merta mengharapkan dari turunnya doa saja. Ya, syariatnya tetap dilaksanakan. Sebagai pedagang tetaplah jalankan bisnis dagangnya, sebagai pengusaha jalankanlah usahanya, sebagai PNS bekerjalah seperti biasa. Namun begitu alangkah lebih baik di setiap pagi itu kalau bisa sempatkan walau hanya sesaat, ya, kerjakanlah sholat duha 2 rakaat seperti yang sudah Gusli sampaikan tadi. Pada ayat pertama, pada rakaat pertama itu setelah kita membaca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi 10 kali. Kemudian di rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Pendek dan sangat simpel. Lalu kemudian istighfar, dibuka doa rezeki, pembuka rezekinya. Insya Allah saudaraku, kalau ini bisa saudaraku laksanakan rutin selama 40 hari berturut-turut dan doanya jangan diganti. Artinya
doa dari hari pertama sampai ke hari 40 doanya sama. Contohnya doa sama bagaimana Gus? Kalau di tanggal 1 ya Allah saya minta duit 1.000 rupiah. Di hari kedua ya Allah saya tetap minta duit 1.000 rupiah. Di hari ketiga ya Allah saya tetap minta uang duit 1.000 rupiah. Itu sampai dari 40, hanya itulah yang saya sebutkan doa permintaan saya. Insya Allah nanti biasanya sudah dari pengalaman, ya ini kisah nyata dari beberapa orang yang sudah mempraktekkan dari apa yang sudah Gusli sampaikan ini, belum sampai 40 hari apa yang menjadi hajatnya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, artinya di sini tolak ukurnya cepat atau tidaknya itu kita tidak bisa menentukan. Pasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Tapi sedikit Gusli berikan motivasi. Selama kita yakin seyakin-yakinnya kita laksanakan dengan cara istiqomah tanpa harus mengeluh kesah, tapi memperbanyak syukur, memperbanyak ibadah dan sedekah. Yakinlah saudaraku, pada saatnya kembali ke tema awal tadi, sesulit apapun permasalahan saudaraku yang hadapi saat ini, seberat apapun musibah yang saudaraku alami saat ini, sesusah apapun perekonomianmu saat ini, maka insya Allah dalam waktu tidak butuh waktu lama akan ada keajaiban, akan ada pertolongan dari Allah pada akhirnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai penutup sebelum Gusli akhiri, seperti biasanya saudaraku, terutama untuk khusus saudaraku yang baru menemukan video ini, yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, mohon dengan segala keikhlasan hatinya, dengan kerendahan hati, Gusli mengharapkan satu bentuk dukungan agar bisa sama-sama kita membangun channel Jalan Surga ini semakin bertumbuh kembang dan bisa bermanfaat untuk saudara kita lainnya di luar sana pada saatnya nanti. Dengan cara tekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini atau audio ini ke sosial media manapun kepada saudara, sahabat, atau teman dekat. Silahkan saja ke sosial media manapun. Dan khusus untuk yang detik ini juga, saat ini juga, langsung menekan tombol subscribe. Gusli doakan semoga apa yang menjadi hajat saudaraku saat ini, baik itu ya saat ini sedang terlilit hutang, yang usahanya macet, yang sedang menderita sakit, yang usahanya bangkrut, yang belum mendapatkan jodoh, Gusli doakan semoga dalam waktu yang tidak perlu menggunakan waktu lama lagi dan waktu cepat-cepatnya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi hajat saudara-saudaraku semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan Allah, Gusli rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada salah kata dalam menyampaikan atau dalam berucap. Terima kasih untuk saudaraku semuanya sudah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Besar harapan Gusli semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih. Di akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.